Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Augisti Sukmareski. Saya mahasiswa STAI Hulu Watanduri. Prodi Perbankan Syariah dengan nomor mahasiswa 20033991. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mata kuliah Civic Education dengan dosen Dr. John Helmy MP. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Berikut adalah materinya. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti konsep pengertian dasar cita-cita, logos yang berarti ilmu. Ideologi pertama kali dipakai dan dikemukakan oleh Destutt de Tracy pada tahun 1976. Kemudian konsep ideologi berkembang karena pengaruh Karl Marx dan menjadi vokabuler penting di dalam pemikiran politik dan ekonomi. Secara umum, pengertian ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Negara sesuai lembaga kemasyarakatan sebagai organisasi hidup manusia senantiasa memiliki cita-cita, harapan, ide-ide, serta pemikiran yang secara bersama merupakan suatu orientasi yang bersifat dasariah bagi semua tindakan dalam hidup kenegaraan. Pada hakikatnya, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya, maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara. Agar benar-benar ideologi mampu menampung aspirasi para pendukungnya untuk mencapai tujuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka ideologi tersebut harus bersifat dinamis, terbuka, antisipatif, yang senantiasa mampu beradaptasikan dirinya dengan perkembangan zaman. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Ideologi Pancasila merupakan ideologi nasional berupa kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa, membuat perspektif atau harapan masa depan bangsa, dan memberi arah serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia. Ideologi memiliki peranan sebagai dasar arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi liberalisme merupakan liberalisme tidak diciptakan oleh golongan pedagang dan industri, melainkan diciptakan oleh golongan intelektual yang bergerak oleh keresahan ilmiah atau rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencari pengetahuan yang baru. Ciri-ciri ideologi liberal. Yang pertama, demokrasi merupakan bentuk pemerintah yang lebih baik-baik. Yang kedua, anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh. Yang ketiga, pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Yang keempat, keputusan yang dibuat pemerintah hanya sedikit untuk rakyat. Yang kelima, kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang terpuruk. Yang keenam, suatu masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu besar bahagia. Ideologi konservatif. Ketika liberalisme menggunakan struktur masyarakat feodal yang mapan, golongan feodal berusaha mencari ideologi tandingan untuk menghadapi kekuasaan persuasi liberalisme. Dari sinilah muncul ideologi konservatif sebagai reaksi atas paham liberal. Ciri-ciri paham ideologi konservatif. Yang pertama, masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang tertata. Yang kedua, untuk menciptakan masyarakat yang tertata dan stabil itu diperlukan suatu pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang mengikat tetapi bertanggung jawab. Yang ketiga, paham ini menekan tanggung jawab pada pihak penguasa dalam masyarakat yang membantu pihak yang lemah. Ideologi sosialisme dan komunisme. Paham sosialis berkeyakinan perubahan dapat dilakukan dengan cara damai dan demokratis. Paham sosialis juga lebih luas dalam hal perjuangan perbaikan hasil terpuruk secara bertahap dan dalam kesedihan peran serta dalam pemerintah yang belumnya seluruhnya menganut sistem sosialis. Paham komunis berkeyakinan perubahan atas sistem kapitalis harus dicapai dengan cara revolusi. Ideologi fasisme. Fasisme merupakan tipe nasionalisme yang romantis dengan segala kemegahan, upacara, simbol-simbol yang mendukungnya untuk mencapai kebesaran negara. Hal ini dapat dicapai apabila terdapat seorang pemimpin karismatik dengan simbol kebesaran negara yang didukung oleh masa rakyat.
Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU 11/2013. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusan nomor 100/PUU 11/2013 telah memeriksa perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, lalu menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik atas permohonan para pemohon yang menguji pasal 34. Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi, yaitu di samping sebagai dasar negara, juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, citra hukum negara, dan sebagainya. Konsekuensi hukum Pancasila sebagai politik hukum ideal yang permanen menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat diubah meskipun konstitusi diubah dan berubah. Oleh karena itu, Pancasila merupakan inti dari sebuah sertifikat bangsa kita yang lahir pada 1945. Maka perubahan terhadap Pancasila sebagai dasar negara tentunya akan mengubah identitas dan jati diri bangsa. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.